Wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang pengaruh perubahan yang terjadi di wilayah Eropa. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang reformasi gereja. Reformasi gereja ini adalah suatu bentuk perubahan, pembaharuan di dalam ajaran gereja, di mana upaya untuk melakukan pembaharuan ini dilakukan atau terjadi karena dianggap gereja telah melakukan beberapa penyimpangan. Jadi yang melatar belakangi adalah karena terjadinya penyimpangan terhadap ajaran gereja. Penyimpangan yang dianggap paling fatal sehingga perlu adanya perubahan terhadap ajaran gereja adalah ketika gereja mengeluarkan kebijakan dengan memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa ini dikenal juga dengan istilah indulgensia. Ada beberapa faktor mengapa kemudian gereja mengambil kebijakan untuk memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Ini disebabkan karena gereja membutuhkan dana yang cukup besar, terutama untuk membiayai beberapa kegiatan yang terpaksa harus dilakukan oleh gereja, seperti misalkan pembiayaan untuk perang salib. Pembiayaan untuk perang salib ini jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya hanya dari iuran umat. Maka kemudian gereja mencari kebijakan bagaimana caranya agar bisa terkumpul dana dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Maka kemudian muncullah gagasan untuk memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Dan yang kedua, karena dibutuhkan dana besar untuk melakukan renovasi terhadap gereja Santo Petrus. Nah, renovasi untuk gereja Santo Petrus atau Saint Peter di Vatikan ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan oleh sebab itu karena dibutuhkan dana besar dalam waktu yang relatif singkat, muncullah gagasan untuk memperjualbelikan surat pengampunan dosa. Nah, tetapi kebijakan ini jelas telah menimbulkan dampak atau pengaruh yang kurang baik, terutama bagi pihak gereja. Karena dengan adanya surat pengampunan dosa, itu telah menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat besar di dalam ajaran gereja itu sendiri. Karena dengan adanya surat pengampunan dosa ini, maka gereja pada akhirnya terpecah atau terbagi menjadi dua. Ada golongan yang pro terhadap kebijakan Paulus, ada pula kelompok yang kontra terhadap kebijakan Paulus. Mereka yang pro beranggapan bahwa Paulus adalah wakil Tuhan di dunia. Dan sebagai wakil Tuhan di dunia, Paulus sudah barang tentu tidak pernah melakukan satu kesalahan. Termasuk di dalamnya adalah tentang kebijakannya untuk memperjualbelikan surat pengampunan dosa.
Tetapi bagi mereka yang kontra, kebijakan Paus itu justru dianggap akan membawa umat pada masalah mereka tidak lagi percaya pada kekuatan doa. Karena dengan diperjualbelikannya surat pengampunan dosa, ini akan menyebabkan umat lebih percaya kepada materi untuk bisa membeli surat yang harganya juga tidak murah. Oleh sebab itu, bisa dibayangkan jika umat kemudian lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tidak lagi percaya kepada doa, maka ini bisa menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan umat terhadap ajaran gereja itu sendiri. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kemudian kedua kelompok ini saling berseteru, dan inilah yang menjadi dasar mengapa setelah adanya surat pengampunan dosa diperjualbelikan, Kristen kemudian terbagi menjadi yang pro kemudian disebut Katolik, sedangkan yang kontra ini kemudian disebut Protestan. Nah, mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.